memang kalau kita melihat dari hasilnya begitu, pestisida nabati ini mungkin ya agak lambat gitu ya, agak lambat dalam prosesnya ya, sehingga memang para petani kadang-kadang tidak mau menggunakan ini karena prosesnya sedikitnya agak lambat. Tapi keuntungannya sangat baik sekali, sangat besar, karena pestisida ini ramah lingkungan ya, artinya aman untuk kita terhadap tanaman kita yang akan kita konsumsi, begitu juga untuk ternak ataupun ternak piaraan yang ada di sekitarnya itu bisa aman ya. Nah, itu salah satu daripada pestisida ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita lanjut ya, bahwa Pak Maman jenana alitnya. Bapak Ibu sekalian, fungsi pestisida nabati ini beberapa manfaat ataupun penggunaan pestisida nabati ini dalam aduh ini terlalu kecil. Bagus Pak Sapir, bagus. Ya. Bagus, terus. Lepas. Ya. Kali ting hurufna Pak, eta katingalin teh Pak. Katingal. Sapi agungan deui pamaman lu. Cara nyaman bisa katanya. Ikung sakadi. Ngomong. Di perbesaran pasagina. Kira Pak, ya aduh gini. Tadi Pak di setting ageng ya teh Pak hurufna, tapi akhirnya jadi alit gitu ta. Bapak Ibu sekalian ya, barangkali ini saya bantu dengan alat bantu lain lagi. Ini saya mencoba sambil melihat ke sini ya. Jadi pestisida nabati yang kami maksudkan tadi adalah pestisida yang aman terhadap lingkungan dan juga aman terhadap ternak kita yang kita pelihara, juga kepada kita sebagai yang penggunanya ya, sehingga akan lebih baik kalau seandainya kita gunakan untuk mengendalikan ataupun memberantas hama tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, perlu kami sampaikan bahwa fungsi pestisida nabati ini ada beberapa manfaat penggunaan pestisida nabati dalam usaha tani sebagai berikut ya. Di antaranya satu, sebagai penolak kehadiran serangga atau replan ya, kalau seandainya di bahasa kerennya itu ya. Kemudian yang kedua sebagai antividan ya, sehingga hama tidak menyukai tanaman yang telah disemprot pestisida nabati. Nah, jadi setidaknya kalau seandainya dia tidak menjadi suka, maka tanaman yang kita tanam itu adalah jadi aman gitu ya. Nah, itu ya keuntungannya ya, manfaatnya. Kemudian yang ketiga, terhambatnya proses metamorfosis serangga, misalnya perkembangan telur, larva, dan pupa menjadi tidak sempurna. Nah, ini yang kita harapkan kan seperti begitu. Jadi kita membunuh tetapi secara bijaksana gitu ya. Atau mungkin semacam kalau di orang supaya jangan banyak anaknya kita KB ya, seperti begitulah kira-kira, sehingga dia akan terhambat untuk perkembangannya. Nah, kalau sudah terhambat maka insya Allah di lingkungan kita aman dari serangan ataupun mungkin nanti mewabahnya hama tersebut nantinya ke sana ya. Kemudian yang keempat, terhambatnya reproduksi serangga betina dan mengacaukan sistem hormon pada serangga. Nah, ini sehingga dia tidak bisa berkembang biak ya, atau tidak bisa bereproduksi, jadi memperbanyak begitu keturunannya, karena memang dari proses dilakukannya oleh pengendalian secara kimia racun nabati tadi ya. Nah, itu dari fungsi daripada pestisida nabati ini. Nah, kemudian yang berikut yaitu
keunggulan ya, keunggulan daripada pestisida nabati ini yaitu yang pertama tidak terjadi resistensi pada hama ya. Nah, jadi tidak resisten, artinya dia tidak akan terjadi imum ya, begitu ya, tidak akan menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, ini jadi aman-aman saja gitu ya. Jadi hama tidak terjadi kekebalan begitu. Kemudian tidak berdampak merugikan bagi musuh alami atau hama-hama lain yang sifatnya sebagai predator umpamanya ya, atau sebagai yang dia yang juga ikut memangsa gitu ya. Nah, itu aman, tidak berdampak merugikan bagi musuh alami. Musuh alami itu musuh alami hama ya, hama yang tentunya akan merusak terhadap tanaman kita. Nah, itu ya keunggulan daripada pestisida nabati. Nah, sehingga kalau seandainya musuh alami musnah ya, jadi keuntungan buat kita berarti dia akan membantu ya terhadap kita untuk sama-sama memerangi daripada hama yang merusak tanaman kita. Nah, kemudian yang ketiga, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan persediaan air tanah. Nah, ini yang paling penting juga di sini ya, karena air tanah itu sangat dibutuhkan oleh kita. Bahkan saat ini apalagi di perkotaan, rumah dengan tempat berusaha kita ataupun usaha tani kita berdekatan, sehingga bisa terjadi kerusakan lingkungan. Nah, ini dengan menggunakan pestisida nabati ini kita insya Allah akan aman dari pencemaran lingkungan. Nah, kemudian yang empat ya, mengurangi risiko terjadinya letusan serangan hama kedua. Jadi tidak terjadi pengulangan ya, atau mengurangi ya, menekan terjadinya menyerangnya kembali hama tanaman yang sudah menyerang pada waktu pertama. Nah, ini sedikitnya agak aman gitu. Jadi sehingga kalaupun ada serangan mungkin tidak akan seberat kalau seandainya yang tidak dikendalikan dengan menggunakan ini. Kemudian yang ketiga yaitu yang kelima, mengurangi bahaya bagi kesehatan manusia dan ternak ya. Nah, ini karena memang sifatnya ramah lingkungan, sehingga untuk manusia kita sebagai pengguna dan juga sebagai ternak peliharaan kita itu aman dari keracunan ataupun penggunaan pestisida nabati ini. Kemudian yang keenam, mengurangi biaya produksi dan ketergantungan petani terhadap pestisida kimia ya. Bukan berarti kami untuk tidak membeli, jangan sama sekali membeli pestisida kimia ya, tetapi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan adalah kira-kira seperti itu. Hingga secara bertahap kita akan melakukan pengendalian ini dengan cara yang bijak gitu ya. Nah, itu pestisida nabati ini sangat baik sekali untuk digunakan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, setiap sesuatu tentunya ada keunggulan, ada yang baiknya dan juga ada kelemahannya ya. Nah, kelemahan dari pestisida nabati ini ya, ini ya, sok agengan Pak Maman. Keunggulan tadi, kelemahan ya. Ya, kelemahan pestisida nabati yang pertama, kira ageng Pak Maman ya, kurang praktis ya, kurang praktis dalam aplikasinya karena saat aplikasi memerlukan frekuensi yang berulang-ulang ya. Nah, ini memang inilah kelemahan daripada pestisida nabati ya. Jadi karena harus membuat dulu ya, berbeda dengan yang dari toko ya, dari toko tani mungkin begitu beli kita langsung aplikasikan, tinggal membuka kemasan langsung digunakan. Nah, ini kalau pestisida yang dari toko. Nah, kalau kita pestisida nabati itu kita membuat sendiri ya, sehingga prosesnya memakan waktu, sehingga harus ada jeda gitu ya. Sebelum kita melakukan pengendalian hari ini atau besok ya, harus dibuat hari ini atau mungkin pada hari itu. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau di pestisida nabati ya. Nah, kemudian memerlukan bahan pelarut. Nah, ini banyak bahan pelarut ya, termasuk diantaranya air yang harus kita gunakan mungkin
perendamannya harus banyak, kemudian harus digunakan juga tambahannya lain lagi atau pelarut yang lainnya. Contohnya kalau seandainya nangka walanda, daunnya bisa kita gunakan dengan sabun EXO ataupun sabun ekonomi. Nah, itu bahan-bahan yang lainnya. Jadi ada tambahan, berbeda dengan pestisida kimia yang dari toko, tidak perlu lagi campur-campur, langsung tinggal mencampur dengan air. Nah, ini harus diperlukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, memerlukan bahan baku tanaman dengan volume yang banyak. Nah, ini ya namanya juga pestisida nabati dari alam. Kita harus menggunakan berarti bahannya lebih banyak, apalagi kalau sudah luas lahannya umpamanya 1 hektar. Tapi kalau seandainya kita berniat untuk menggunakan ini, tidak ada istilah alangan, oh ini terlalu banyak, tetapi kita tahu kepada manfaat dan fungsinya. Kemudian yang keempat, ketersediaan bahan baku tanaman yang kurang tersedia di lingkungan petani. Nah, ini kadang-kadang tidak semua tumbuhan ataupun tanaman yang akan kita gunakan itu tersedia, ya. Kecuali kalau kita sudah siap-siap di kebun menanam, contohnya seperti nimba. Nah, itu bisa digunakan kita tanam. Kemudian pohon sirsak, ya, daunnya kita gunakan, atau bunga-bungaan yang lain yang nanti saya akan bahas, ya. Saya akan bahas secara keseluruhan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk sementara barangkali ada beberapa pestisida yang mungkin bisa digunakan pada musim ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa macam tumbuhan, berbagai pestisida nabati dan cara pembuatannya. Jadi dari tumbuhan-tumbuhan ini kita bisa jadikan pedoman, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak semua tumbuhan bisa digunakan untuk satu jenis, umpamanya, ya, tetapi ada jenis ini untuk ini, jenis ini untuk hama ini atau untuk ini. Nah, diantaranya Bapak Ibu sekalian, yang pertama mimba, ya. Kalau di bahasa Latinnya itu mungkin Adrasta indica, ya. Nah, itu cara pembuatannya yang praktisnya adalah ekstrak daun mimba ini 100 gram. Daun mimba ini dicampur dengan air 0,5 liter. Nah, kemudian di blender, kemudian ekstrak disaring menggunakan kain kasa atau kain saringan. Nah, ini sangat efektif, ya, yang sudah dicoba itu ke hama warang coklat. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekarang itu sudah mulai ada gejala orang coklat, itu kita siapkan dengan menggunakan ekstrak daun mimba, ya. Dengan mudah sekali kita ambil, nanti contoh-contoh kita bisa perlihatkan bahwa daun mimba ini seperti ini. Tapi yakin Bapak Ibu semua itu sudah tahu semua bahwa daun mimba itu seperti itu. Kemudian biji dan daun, ya. Untuk biji dan daun mimba 1 kg ditumbuk lalu direbus dengan 15 liter air, kemudian didinginkan selama 12 jam, larutan siap disemprotkan. Nah, ini jadi ini mah daunnya, ya. Jadi biji dan daun itu direbus, ya. 1 kg itu dicampur dengan 15 liter air, ya. Nah, ini bisa digunakan untuk ulat kutu kumbang, ya. Kemudian penggerek, nematoda. Nah, itu bisa juga digunakan, ya. Nah, ini jadi sangat efisien sebetulnya, sangat praktis, ya. Kita tidak perlu ke toko, ada daun mimba cukup direbus, besok kita menyemprot, kita siapkan hari ini sudah bisa, ya. Nah, kemudian inilah salah satu contoh pohon mimba, ya. Mungkin nanti kalau kurang jelas silakan di Paman, silakan untuk diperbesar. Oh, seperti ini daun mimba ini. Jangan-jangan ada yang belum tahu. Nah, ini salah satunya yang kita tampilkan di tayangan ini. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tumbuhan mimba juga, ya. Kemudian ekstrak daun mimba itu untuk orang coklat juga 100 gram daun mimba, ya, dicampur dengan 0,5 liter air, blender, kemudian ekstrak disaring menggunakan kain kasa, ya. Itu untuk orang coklat biji. Oh, ini tebal, ya. Nah, kemudian yang keduanya pepaya. Untuk tanaman pepaya ini bisa digunakan untuk ulat dan
penghisap ya. Jadi seperti mungkin penghisap itu seperti kutu daun itu ya, seperti lalat daun ya. Itu biasanya kerjanya menghisap ya di daun-daun, apalagi di cabai itu banyak sekali bermasalah. Nah ini kalau untuk pepaya, daun pepaya dirajang ya, hasil rajangan direndam dalam 10 liter air, kemudian ditambahkan 2 sendok makan minyak tanah ya, kemudian ditambahkan 30 gram deterjen ya, apakah itu sabun ekonomi ataupun sabun yang lain, yang penting dalam ekstrak deterjen. Nah kemudian ditambahkan didiamkan ya, disimpan 1 malam, baru disaring. Nah kemudian disemprotkan di tanaman. Nah ini, jadi ini bisa digunakan untuk ulat dan penghisap. Jadi itu sifatnya karena ulat itu hama ya, mungkin itu berarti ke lambung ya, bisa kena sehingga akan lebih efektif ya gitu. Nah kemudian yang berikutnya temu ireng ya, itu nama tumbuhannya temu ireng ya, banyak di lingkungan Bapak Ibu semua mungkin. Temu ireng, bengkelai ya, kemudian bisa nah ini yang sekarang ada gejala-gejala, ini lebih baik kita menyiapkan seperti ini. Nah kemudian cara pembuatannya Bapak Ibu sekalian, kita bisa gunakan dari 5 jenis tersebut, masing-masing satu kilogram satu jenis ya, dari 5 jenis tadi itu. Jadi temu ireng, bengkelai, jahe, kencur, dan delingo itu masing-masing 1 kilogram. Kemudian dihaluskan, dibuat pada menjadi liter sama dengan 5 kilo. Tiap liter air digunakan untuk 1 hektar sebagai pengusir hama karena baunya sangat menyengat. Nah ini, jadi kita aman sebetulnya, tidak mengendalikan secara membunuh langsung ya, tapi dengan mengendalikan, mengusir juga itu cukup bagus ya. Sehingga kalau seandainya kita melakukan ini akan aman. Kemudian pestisidanya ini juga aman terhadap kita, karena yang kita gunakan itu baunya menyengat tetapi tidak berbahaya kepada kita. Nah ini bisa digunakan untuk warna coklat, apis, dan warna hijau. Nah ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kencur bawang. Nah ini bawang putih ya Bapak Ibu sekalian. Paman alit deh ya. Nah ini semua masing-masing ya, yang bahan tadi kencur dan bawang putih masing-masing 1 kilogram ya, dilumatkan dengan air masing-masing 1 liter. Nah jadi kencur bawang putih dilumatkan dalam air 1 liter ini sebagai fungisida. Nah sehingga kalau seandainya sekarang ada di tanaman padi yang terserang oleh bakteri ya, yang perlu fungisida, yang harusnya menggunakan fungisida, ini bisa digunakan dari bahan kencur dan bawang putih. Nah ini semuanya masing-masing itu 1 kilogram dilumatkan dan masing-masing 1 liter air. Nah ini bisa digunakan, disemprotkan ke tanaman yang memang kena jamur gitu ya. Kemudian yang kelima, daun bunga biru 200 gram, tembakau 1 ons, kemudian gadung 1 kg, air 4 liter, daun sirih 20 lembar, gambir 15 biji ya. Nah ini tukang nyepahnya Pak Intan itu bisa digunakan. Nah bahan tadi ya, gadung diparut ya, ditambah 1 liter air, daun bunga biru dan daun sirih ya, direbus dengan 2 liter air, tambahkan direndam dengan air panas 1 liter, kemudian semuanya dicampurkan dan ditambah urin sapi ya, 1 liter, biarkan 5 hari ya. Jadi kita fermentasi 5 hari, tiap tangki cukup 60 cc
Nah, jadi satu tangki bisa kita gunakan 60 cc untuk satu tangki, artinya kira-kira berapa liter tangki yang kita miliki itu. Nah, itu yang kelima ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya kita jalan Pak Maman. Nah, ini ya Bapak sekalian yang ke-6 ya, daun bunga biru tadi ya sudah. Kemudian nah ini salah satunya kembang telekan ya, banyak di halaman Bapak Ibu semua mungkin ya sering menanam bunga-bunga yang seperti begini. Nah, ini tadi ini yang ke apa namanya ini ya, yang ada daun bunga biru ya, kemudian ada jahe 1 kg dan laos ya, kemudian daun sirsak ya Pak. Nah, ini cara-cara untuk penggunaannya atau cara ininya sama, hampir sama. Cara pengolahnya itu dibuat ekstrak, ada yang direndam dan ada juga yang memang direbus ya. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Dan air rebusan, kalau yang rebusan, kemudian yang diekstrak, air ekstraknya itu yang kita gunakan untuk mengendalikan atau untuk memberantas daripada hama itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, contohnya. Nah, ini yang tadi. Kemudian yang berikutnya ada delingo 1 ons, daun cengkeh 2 ons, kemudian bengklai 1 ons ya, bisa untuk mengendalikan walang sangit. Nah, jadi sok kungkang banyak ya di sawah-sawah kita lebih aman kalau kita menggunakan daun ini ya, delingo 1 ons dengan daun cengkeh dan bengklai. Nah, ini jadi bahan-bahan tadi delingo dan bengklai itu kapan ini lari-lari ya teh kumaha. Jadi bahan-bahan tadi semuanya diolah oleh kita ya, direndam dalam 1 liter air selama 24 jam. Daun cengkeh direndam dalam 1 liter air selama 24 jam. Kemudian dicampurkan, disaring dosis dengan 2 liter rendaman untuk 0,25 hektar. Jadi 1/4 hektar untuk 2 liter rendaman tadi. Nah, ini untuk walang sangit. Sedangkan air rendaman kacang hijau pun bisa kita manfaatkan ya. Ini untuk warna hijau ya. Ini yang sudah banyak dicoba ya. Jadi 25 gram plus 100 ml air direndam selama 3 hari 3 malam. Kemudian disaring, rendaman air disaring dengan ditambah air atau konsentrat 20%, kemudian diaplikasikan. Nah, ini yang untuk warna hijau ya. Jadi air rendaman kacang hijau ini bisa digunakan untuk pengendalian warna hijau. Dan buah pinang, nah ini ya, buah pinang biasa dipakai nyepah ya ku orang tua kita, ini sebanyak 200 gram ya. Buah pinang muda ditumbuk, dilarutkan dalam 1 liter air dan disaring konsentrasi 25%, kemudian diaplikasikan. Nah, ini untuk warna coklat keong mas. Nah, jadi bagi yang bermasalah dengan keong mas di sawahnya pada waktu awal, bisa digunakan dengan buah pinang. Kemudian cengkeh juga bisa digunakan ini ya Bapak Ibu sekalian. Tepung bunga ditambah 4 gram tepung daun dan tangkainya 1 liter air ya, yang 1 liter air ditambahkan 1 liter air ini bisa mengendalikan untuk penyakit Phytophthora dan mengusir hama. Nah, ini jadi ini yang ke-13 ya, ini masih banyak ya Pak dari jenis-jenis ya. Nanti secara rincinya barangkali bisa dilihat, dibaca ya di materi ini sampai beberapa jenis, dan insya Allah ke depan pada minggu-minggu yang akan datang mungkin kami akan menyampaikan lagi berbagai jenis tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk pengendalian hama ya, ataupun hama ataupun penyakit ya. Ini
Jadi, nah di sini Pak, pada prinsipnya cara kerja ataupun alur daripada pembuatan pestisida nabati dan aplikasinya, yaitu contohnya seperti daun pepaya dirajang, kemudian hasil rajangannya itu direndam dalam air, ya Pak. Kemudian kurang ini ya Bapak sekalian. Kemudian direndam dalam air, kemudian ditambahkan ya diagengan Pak Maman, ditambah 10 gram deterjen ya. Kemudian masukkan didiamkan selama 1 malam ya, baru disaring. Dan kemudian pada ini Maman ya. Jadi begitu barangkali ya Bapak Ibu sekalian untuk penyampaian materi ini, dan mungkin nanti ada diskusi-diskusi ya, insya Allah yang bisa kami jawab barangkali dari beberapa pertanyaan akan kami jawab, dan kalau tidak bisa kami untuk menyampaikan menjelaskan secara detail, kami akan berusaha ya dari Ciamis, tim dari KJF Ciamis untuk memberikan jawaban kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti ikut berdiskusi. Saya kira sementara begitu Pak Maman ya untuk penyampaian materi hari ini. Kemudian mudah-mudahan Abah bisa mengomentari dan menambahkan, paling tidak menambahkan ya, terutama rekan. Abahna kemana? Abahna kemana? Abahna kemana? Tuh Pak, ke Pak ya ke Pak Haji. Tuh. Ke Pak Haji wel. Abahna ngalalap. Ya Abah kenal ke Tirisan di luhur di gunung. Ke Pengker terus ke Pengker pisan meureun kemana gua? Mangga Pak Haji. Di Balai Benih Kentang dah panginten lah, mangga orang ya sami-sami diskusi. Ya, mangan lajeng nu sanesila abdi dari kapotong ku baru dak di Pengker. Aya iya segitu sok. Ajeng heula. Ya, mangga nu sanesna malam kali ada, silakan ya. Kita coba berdiskusi sama-sama, diatur Pak Maman supaya rame gitu kan. Ya, mangga. Ya, ngacungkan tangan Pak. Saya ngacung. Ayati pada suka ki dulur. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Salam kenal dari Poslus Bes pada suka Kecamatan Kota Waringin, tetangganya Abah Odang. Ya pada suka. Kaitan dengan tema yang hari ini Pak Sabit terangkan itu sudah tidak asing ya Pak ya? Ya tidak asing Pak. Banyak di lembur Pak. Banyak. Cuman no beda teh istilah. Lamun di secara bahasa dialeks ya cekurang mana ta ji gitu kan. Oh. Cekurang Bandung ketang gitu kan. kayak begitulah ya kayak begitulah. Oh. Ya mungkin ya Pak ya Bapak ya yang paling beri senang mungkin kan. karena ilmu kan ya. Spesifik lokasi termasuk ada beberapa jenis tanaman yang dipakai untuk esbot,
ternyata satu bahan, satu barang banyak nama dari masing-masing daerah. Itu satu. Ya. Kalau makannya satu. Tambah ya. Yang kedua, apa yang tadi jelaskan oleh Pak Sabit, mungkin di daerah Bandung sudah ada yang hilang atau kurang, Ya. sehingga sulit untuk